Halo, shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita kembali belajar mengenai apa yang bisa kita petik dari kehidupan seorang Nuh. Di waktu lalu kita bisa melihat secara garis besar karakter dan seperti apa seorang Nuh dalam kehidupannya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus mengingat bahwa setiap orang memilih jalannya masing-masing. Setiap orang punya keputusan dan punya hak yang sama di mata Tuhan. Kalau boleh saya bilang, kalau kita mencoba mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, menyerupai karakter seorang Nuh, itu seperti hal yang sangat mustahil bisa mencapai 100% memiliki iman sebesar yang Nuh miliki. Tapi gimana pun juga kita harus ingat kalau kita itu punya Tuhan yang sama. Kalau memang kita memiliki iman, bahkan yakin akan sesuatu yang menjadi pengharapan itu pasti karena Tuhan kita yakin itu jauh lebih baik daripada kita hanya sebagai pendengar. Artinya kita juga bisa melakukan berdasarkan iman yang kita miliki, kita juga bisa melakukan firman Tuhan supaya iman itu hidup. Peribahasanya seperti ini, saudara. Kita mau mencapai sebuah kota dalam perjalanan yang panjang, kita pasti menggunakan kendaraan misalkan. Tapi kendaraan itu tidak bisa hidup tanpa bahan bakar. Kan artinya bahan bakar itu kita bisa umpamakan sebagai iman. Kita tidak bisa menghidupkan, kita tidak bisa melakukan perjalanan itu tanpa bahan bakar. Artinya kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa kita memiliki keyakinan iman bahwa kita akan sampai satu tujuan. Walaupun kita tahu kita tidak mengenal, bukan tidak mengenal, tapi kita tidak melihat, kita tidak tahu sosok seperti apa yang kita yakini selama ini yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita hanya mengetahui lewat kitab suci, kita hanya mengetahui lewat firman dalam Alkitab bahwa ada Tuhan Allah kita yang setia, yang sudah menciptakan segala isi di bumi ini, termasuk kita. Sama perihalnya ketika kita menaiki sebuah kendaraan umum. Kita nggak kenal sama drivernya, kita nggak kenal sama sang pilot, kita nggak kenal sama sang nahkoda. Tapi kita yakin kita akan sampai di satu tujuan. Begitu. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita akan selamat ketika kita dipimpin oleh orang yang dipercaya Tuhan, atau bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini bisa sampai tujuan kita dengan selamat dengan mengutamakan Tuhan kita sebagai pemimpin kita yang memiliki kuasa penuh atas hidup kita, yang punya eh, yang punya sesuatu yang apapun yang bisa dilakukan di dalam hidup kita, yang sudah menciptakan kita juga. Nah, dari situ kita bisa melihat ketegaran seorang Nuh, di mana dia melakukan pengajaran di tengah-tengah orang yang sangat tidak peduli, bahkan mencemooh, bahkan mentertawakan dia, bahkan istrinya sendiri pun itu pernah mempermalukan. Apa yang kita lakukan ini, bahkan anak-anaknya juga ada yang pernah mengeluh. Apa yang kita lakukan ini, apa faedahnya, apa gunanya? Yang jelas-jelas dalam hari-hari mereka itu tidak terjadi apa-apa, bahkan pembuatan itu pun suatu proyek yang besar dipercayakan Tuhan kepada Nuh.
Coba saudara bayangkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kepercayaan Tuhan yang besar kalau dari hal yang kecil aja kita sudah tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kita bisa minta sama Tuhan untuk mendapatkan misalkan sesuatu yang besar untuk kita kerjakan. Tapi Tuhan tidak pernah melihat kita. Dalam melakukan sesuatu yang kecil aja kita tuh ngeluh gitu misal. Atau bapak ibu mungkin saudara semua kayak memiliki keraguan. Apakah aku bisa? Apakah aku mampu Tuhan? Aku kan memiliki keterbatasan dan lain sebagainya. Saudara tahu nggak? Saudara selalu mengutamakan, selalu mengatakan, aku nggak bisa. Mana mungkin aku bisa melakukannya. Itu sama dengan mengecilkan Tuhan Allah kita sendiri, saudara. Saudara nggak bisa lihat mungkin talenta apa yang ada di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Tapi setidaknya saudara bisa minta sama Tuhan untuk dimampukan atas segala sesuatu. Mungkin itu permasalahanmu, mungkin itu sesuatu yang kamu minta yang besar, mungkin itu adalah keinginanmu. Minta aja sama Tuhan. Yang penting kita memiliki iman, kita memiliki rasa percaya diri, memiliki keyakinan yang kuat. Nuh itu orangnya nggak peduli sama orang lain. Nuh itu orangnya taunya hanya menyampaikan kayak memberi pengajaran, teguran terhadap orang itu supaya bertobat. Dan Nuh itu nggak peduli kalau misalkan ada orang yang mendengarkan atau enggak. Yang jelas ada orang di sana, dia bicara, dia menyampaikan. Sampai hari ini kita sering ngelihat ada hamba Tuhan mungkin yang jemaatnya mungkin bisa dihitung jari, mungkin ada jemaatnya juga banyak. Toh hamba Tuhan itu tetap berbicara, tetap menyampaikan apa pesan Tuhan yang ada di dalam dirinya yang harus dia sampaikan kepada orang lain. Mau itu jemaatnya, mau itu orang lain, atau hanya orang yang sekedar selewat mendengar. Toh hamba Tuhan tetap menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Biasanya menyampaikan untuk bertobat, untuk hidup lebih baik, cari Tuhan, coba lakukan doa, sampai dengan ambil bagian pelayanan mungkin, atau bahkan melahirkan seorang hamba-hamba Tuhan, atau seorang orang yang tadinya dianggap diremehkan atau tidak bisa dipercayakan, bahkan dipandang sebelah mata atau dipandang tidak ada. Itu bukan sesuatu yang mustahil bahwa Tuhan akan pakai orang seperti itu melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk memberi pengajaran dengan sabar, membukakan akar permasalahan, memberi jalan keluar, memberi pandangan untuk orang banyak, memberi bukti contoh apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya sendiri, dalam suatu kesaksian hidup yang sering kita lihat beberapa hamba Tuhan yang konon ceritanya dulu orang yang terbuang misalkan, atau orang yang sangat tidak ada harganya, toh hari ini Tuhan ambil, Tuhan pakai. Tuhan memakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Kenapa? Karena Tuhan bekerja supaya kita tuh bisa ngelihat seseorang yang dianggap bodoh atau aneh atau nggak masuk akal perbuatannya, justru Tuhan akan menunjukkan kuasanya di sana supaya kita ini bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan orang itu. Sama halnya seperti Nuh, dia tetap tegar, dia tidak peduli dengan ocehan orang, dicemooh orang banyak, dia dihina atau apapun, dia tetap taunya dia menjalankan perintah Tuhan. Dia seseorang pemimpin yang ibarat kata itu Tuhan tuh kayak nggak salah pilih gitu loh. Nah, kita semua itu bisa menjadi seorang yang memiliki kemampuan
di dalam kehidupan kita ini yang memiliki nilai. Apabila kita mau mengubah hidup kita, apabila kita mau betul-betul membangun diri gitu. Kita nggak bisa cuma datang pergi ibadah, dengar firman Tuhan, kemudian pulang dari tempat ibadah, udah melakukan lagi hal-hal dunia yang biasa, seolah-olah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi itu selewat begitu aja, hanya menunjukkan bahwa Anda adalah seorang Kristen yang setiap minggu pergi ke gereja. Tapi tanpa Anda sadari, itu membohongi diri Anda sendiri. Karena saudara mendengar firman Tuhan, tapi saudara tidak melakukannya. Kan sama dengan sia-sia dong. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hamba Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan, berdoa lalu terima berkat. Tapi cukup sampai di situ, saudara tidak menjalankan apa pesan-pesan yang disampaikan. Mungkin saudara malah, wah jenuh nih dengarnya ini lagi gitu kan. Selalu tentang persepuluhan mungkin, selalu tentang yang berkaitan dengan keuangan, selalu diingatkan tentang persembahan untuk gereja. Saudara jangan ini, mungkin hanya mendengar selalu tentang jangan berbuat dosa dan lain sebagainya. Ya habisnya satu-satunya cara pertobatan adalah kita melakukan yang baik. Kalau kita melakukan yang salah, tapi kita juga melakukan yang benar, sekalipun kita melakukannya dengan nama Tuhan, kita tidak akan pernah diakui oleh Tuhan. Mungkin itu malah menyakitkan hatinya Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, walaupun kita bilang gini, Tuhan bukankah aku melakukan segala perbuatan dengan namamu? Tuhan bilang enggak kok. Mana buktinya? Apa yang sudah saudara lakukan? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah itu membuahkan hasil? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Kadang kita memang ngerasa aku hanya pengen jadi jemaat lah, aku nggak mau dibebanin ini itu dan lain sebagainya, apalagi harus berkorban, mau itu waktu, mau tenaga, apalagi keuangan. Jangan salah saudara, proyek kecil dari Tuhan itu akan membukakan proyek besar. Sesuatu yang kecil yang dipercaya Tuhan itu akan memberikan kepercayaan besar juga untuk kita semua dari Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih jalan yang enak, yang baik, sesuai yang kita mau, kalau kita nggak mau melakukan dari hal-hal yang sepele gitu. Sepele di mata kita itu berarti di mata Tuhan. Jangan salah saudara. Jadi ketika kita mau dipercaya dan kita membangun iman kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita jangan dulu bertanya dan kita jangan dulu curiga. Kalau itu menyangkut dengan keuangan misalkan, Tuhan itu nggak butuh uang kita. Coba kalau kita mau hitung-hitungan secara dasar aja, kita memberi sekian, kita akan diberi lebih. Dari mana coba uangnya? Nggak ternilai apapun yang dimiliki Tuhan, mau itu harta, mau itu uang, mau itu kesembuhan, mau itu apapun, talenta pun sekalipun, Tuhan nggak butuh uang kita. Yang butuh uang kita itu gereja, pelayanan Tuhan. Karena di sana ada hal-hal yang harus dipenuhi. Kita harus menyiapkan air, kita harus menyiapkan makanan, kita harus membayar untuk fasilitas, kita harus membangun sesuatu dan lain hal di atas bumi ini. Nilai tukarnya hanya dengan uang. Jadi kalau kita memberikan persembahan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Gitu. Tapi justru kadang kita tuh kayak ragu gitu loh. Apa ini benar-benar dari Tuhan? Apakah ini benar-benar suara Tuhan? Apakah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan ini benar gitu? Nah, ini masalahnya.
Yang semula kita percaya sama Tuhan, yang semula kita yakin sama Tuhan, ketika kita minta sesuatu, ketika kita diberikan kepercayaan, kenapa kita jadi bertanya kembali? Kenapa kita jadi bertanya balik? Kenapa kita jadi meragukan kemampuan kita yang Tuhan sudah persiapkan di depan tuh lebih besar? Bahwa kita ini bisa melewatinya, kita bisa mengelolanya, kita bisa mengatur dan mengurusnya. Coba deh Bapak Ibu bayangin, di mana letak kesalahan kita kadang-kadang ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja, melalui gereja gitu kan, untuk pelayanan Tuhan. Di mana letak kesalahan kita? Letak kesalahannya adalah karena kita hitung-hitungan. Kita lebih memperhatikan kenyamanan diri kita sendiri. Nuh, itu menghabiskan banyak biaya, banyak waktu, dan banyak tenaga dengan hasil jerih payahnya sendiri, dengan uangnya sendiri, tanpa ada yang namanya bantuan, tanpa yang namanya hibah. Semua diperoleh dari hasil apa yang dari dia miliki, tapi nggak pernah tuh kekurangan. Sampai dengan besarnya proyek itu membangun Bahtera, semua selesai di dalam tangan Nuh sendiri, tanpa ada yang namanya itu mungkin kalau zaman sekarang tuh mungkin tanpa ada bantuan dana dan lain sebagainya. Yang ada malah justru selalu ada pencobaan di dalam kehidupan Nuh, yang dicemooh orang, yang dihina orang. Tapi Nuh tetap bilang, Nuh tetap memberi pengajaran kepada orang-orang yang mau mendengarkan, terutama kepada anggota keluarganya sendiri. Nuh bilang gini, kita harus menyelesaikan proyek besar ini, karena ketika akan tiba waktunya, kita akan diselamatkan. Kan gantung tuh kata-kata. Kan nggak jelas nih, kalau dibilang pun akan ada air bah. Air bah dari mana? Orang itu tempat yang kering, hujan aja nggak pernah datang gitu kan. Tapi Nuh ini kan mendapatkan pernyataan Tuhan, bikin aja biar kamu diselamatkan. Coba bayangin misalkan, coba deh Bapak misalkan atau Ibu buat sesuatu karena ini akan menyelamatkan Ibu. Kita kan mikir nih, masa iya di tengah-tengah musim yang perekonomian yang kita sekarang ini sudah semakin kurang jelas seperti ini, tidak bisa diprediksi, kalau tiba-tiba Bapak Ibu disuruh membuat sesuatu untuk keselamatan kita sendiri, yang kita tidak tahu apa yang terjadi, yang bahkan itu akan menyelamatkan kita, yang kita tidak tahu. Tapi kalau itu memang perintah Tuhan, kenapa kita tidak lakuin gitu. Mungkin misalkan contoh, beli aja rumah di tempat tanah yang lebih tinggi. Kita kan nggak tahu nih kalau tiba-tiba nanti setahun 2 tahun lalu tiba-tiba mungkin ada banjir di daerah yang sekarang kita tinggalin. Hal-hal sepele seperti itu kita kadang memikirkannya itu adalah satu kerugian. Ngapain saya bangun rumah lagi di tempat lain? Ngapain saya mesti pindah ke luar kota? Ngapain saya harus membuat sesuatu yang sekarang pun sebenarnya anggota keluarga saya itu udah nyaman tinggal di sini, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Yang notabene-nya Bapak Ibu tuh sebenarnya udah tahu, sudah ada suara di hati sendiri nih. Kok ada rasa pengen beli rumah ya di atas, di tempat yang lebih tinggi misalkan. Akhirnya ketika datang banjir misalkan, misal aja nih, ini misal aja nih, bukan saya bilang akan pasti ada banjir, enggak. Tiba-tiba ada satu banjir, mungkin hanya satu jengkal banjirnya. Tapi kan ketika kita sudah memiliki tempat yang lain, ketika kita baru memasuki kan tiba-tiba aja, oh iya ya, coba kemarin kita masih tinggal di sana, mungkin kita juga dilanda banjir nih walaupun hanya satu jengkal. Hal-hal seperti itu yang kadang kita tidak bisa memikirkannya sampai dengan apa sih faedahnya untuk kita kalau kita diberikan Tuhan satu kepercayaan. Atau
Ada lagi nih contoh, coba deh beralih, kamu pindah ke satu kota, kamu cari pekerjaan. Mungkin kamu bisa dapat pekerjaan di sana yang lebih baik dan kamu akan diberkati di sana. Misalkan ada hamba Tuhan bicara seperti itu kepada saudara. Coba kamu pergi ke arah timur misalnya. Dan ternyata daerah timur kamu akan memiliki usaha yang luar biasa. Bahkan yang di luar dugaan. Bapak Ibu sukses di sana dalam pekerjaan, bahkan mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan di sana. Nah, gimana dong kira-kira kalau memang harus seperti itu? Apakah kita mau mempertahankan apa yang kita miliki hari ini hanya demi satu kenyamanan yang kita nggak tahu ini sampai kapan berakhirnya, nggak tahu sampai kapan kita bisa dapatkan, nggak tahu sampai kapan ini akan selesai. Kira-kira tuh gimana coba? Nuh itu kekeh banget sama orang lain. Dia nggak peduli. Pokoknya dia tanya cuma dia percaya sama Tuhan. Dia punya hubungan tuh yang intim, yang karib sama Tuhan. Ibarat kata tuh ya kayak kita tuh misalkan eh melakukan satu pekerjaan besar yang nggak jelas. Terus kita nih dibanding-bandingin sama teman-teman. Ngapain sih ngerjain itu? Coba kerjaan yang lain deh. Nggak, aku tetap yakin kerjaan ini. Misal seperti itu. Itu adalah satu bentuk bahwa kamu itu punya iman, yakin. Karena kamu memang mendapatkan langsung itu kamu dengan lewat doa-doamu, lewat apa kamu mungkin dapat hadirat Tuhan, mungkin dapat Roh Kudus dan lain sebagainya, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu yakin dengan melakukan ini suatu saat aku akan berhasil, misalnya. Itu adalah bentuk iman, saudara. Tapi sekali lagi, sebagai manusia, kita nggak bisa, apa namanya, kita tuh nggak bisa yang hanya dengan iman kita hidup tuh nggak bisa juga. Kita harus melakukannya supaya firman itu hidup, supaya iman itu hidup, kita harus melakukan sesuatu dan kita harus selalu tanya Tuhan. Kita selalu dilibatkan. Iman itu selalu ada di dalam setiap pekerjaan kita, pada saat kita sendiri, pada saat kita di rumah mungkin, atau pada saat kita di perjalanan di rumah, kita memiliki keyakinan akan sesuatu. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita itu eh percaya bahwa ini dari Tuhan gitu. Maka kita juga perlu merancangkan sesuatu. Kita perlu menyiapkan segala sesuatunya untuk membangun supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita bisa melakukan dengan firman yang kita dapatin gitu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, yang kita ambil nilai-nilai yang sangat baik dari Nuh? Ada beberapa hal hari ini bisa kita pelajari bahwa Nuh itu orang yang sangat sabar. Nuh itu sangat pantang menyerah, Bapak Ibu. Dia nggak peduli dia mau memberi pengajaran, dia mau menyampaikan firman Tuhan itu dimanapun, dia nggak peduli orang dengar apa enggak. Karena pantang menyerah. Dia juga menjadi pribadi yang sangat, apa namanya, pribadi yang sangat pemaaf gitu. Orang itu yang ramah banget, pokoknya ikhlas saja, mau di gimana orang dia nggak peduli, yang penting hubungan dia sama Tuhan itu baik. Terus kita juga bisa ngeliat tuh bahwa ini orang yang gigih banget dalam menyelesaikan pekerjaannya, tanggung jawabnya, sampai dengan selesai dia buat buah tera itu, Bapak Ibu. Selama mungkin sampai dengan selesai tetap Nuh kerjakan. Nuh itu juga orang yang sangat bijaksana, yang bisa kita ambil nilainya bahwa orang yang sangat, gimana ya, dia tidak memaksakan kehendaknya juga, dan dia juga mengambil keputusan-keputusan itu yang baik, sehingga ketika di zaman itu Nuh itu menjadi salah satu orang yang
dipercaya Tuhan di antara orang-orang yang ada di zaman pada saat itu, saudara. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil menjadi pelajaran kita pada hari ini. Nanti next kita akan belajar lagi untuk mengetahui hal-hal lain yang ada di dalam kehidupan Nuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.